Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita mengucapkan kalimat yang mulia ini. Sebagai seorang muslim dan mukmin, kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Ini adalah kalimat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah karena keberadaan kita di muka bumi ini. Dan Allah menjanjikan dengan mengucapkan kalimat ini, maka segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, bahkan ditambahkan dengan nikmat-nikmat yang besar di akhirat nanti akan dipenuhi. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan syukur dan Alhamdulillah kepada Sang Pencipta Allah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan sebagai bentuk balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semua dihabiskan untuk agama ini, sehingga sampailah kepada kita mana yang halal dan haram, mana yang Allah bolehkan, Allah perintahkan sehingga bisa dikerjakan dan nikmati, dan mana yang Allah larang sehingga bisa dijauhi. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya menyebutkan atau saya cukup mengucapkan jazakumullah khairan untuk Pak Bupati dan seluruh jajarannya, seluruh DKM Masjid Raya Sopeng. Saya tidak ingat namanya masjid ini, tapi insya Allah seluruh DKM-nya kami ucapkan jazakumullah khairan juga atas berjalannya tablik akbar ini. Begitu juga seluruh teman-teman KHB tidak terkecuali, dan seluruh muslimin dan muslimat yang menghadiri acara kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Kesempatan ini insya Allah kita akan bahas sebuah tema yang saya beri judul cara cerdas dalam beribadah. Kita sebagai seorang muslim wajib memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat. Allah berfirman tentang tujuan utama kita diciptakan di ayat 5-6-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, sebagai pencipta langit dan bumi dan pencipta seluruh manusia dan seluruh makhluk, mengatakan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi memang tujuan kita ada di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, memang untuk mengerjakan sholat, bakti dengan orang tua, berpuasa Ramadan, zakat dan sedekah, haji dan umrah, menghadiri majelis ilmu, berbuat baik sesama manusia, membantu orang susah, menjenguk orang sakit. Demikian juga dengan seluruh apa yang Allah perintahkan, serta menjauhi semua yang Allah larang. Itu tujuannya. Kalau ada orang yang memilih tujuan selain ini, maka dia keliru. Tentu tidak akan menemukan jalan yang terbaik selama di muka bumi ini. Kesimpulannya dari ayat ini adalah kita disuruh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu semua perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Kita sudah tahu ini adalah tujuan utama kita diciptakan di muka bumi ini. Berarti kita dianjurkan mengerjakan semua ibadah yang Allah perintahkan. Dan kita menjauhi semua apa yang Allah larang, masuk dalam kategori ibadah juga. Di sini teman-teman sekalian, dalam membahas ibadah cukup luas bahasanya tentunya, tapi ada hal yang ingin saya sentuh di sini tentang cara cerdas beribadah. Saya bukan sedang membahas tentang syarat sahnya ibadah, rukun-rukun ibadah, hal-hal yang membatalkan ibadah, bukan itu. Itu di bahasan fikih. Saya lebih menyentuh ke poin tentang masalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa kita. Bagaimana kita lebih tersentuh secara keimanan, sehingga kita bisa komitmen dan istiqamah dalam mengerjakan ibadah-ibadah. Dan kita cerdas memilih mana ibadah yang kita prioritaskan, mana yang tidak kita prioritaskan. Maksudnya di sini adalah yang kita dahulukan, yang harus kita kejar, dan mana yang kita nanti nomor duakan dari jenis-jenis ibadah ini. Sebelumnya, jauh membahas masalah ini, kita coba fokus ke masalah ikhlas. Di dua pertemuan kita sudah saya ingatkan ini, dan ini pertemuan kita yang ketiga. Setelah kemarin di Goa juga ada tablik akbar membahas tentang
kebesaran Sang Pencipta Allah pada tidur. Dan tadi siang kita sudah membahas juga materi tentang keutamaan masjid, dan sekarang insya Allah cara cerdas beribadah. Saya mengingatkan kembali diri saya terutama dan teman-teman sekalian untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di sini hadir karena Allah, bukan karena diajak oleh teman, bukan hanya sekedar mau tahu rame atau tidak, bagus atau tidak bahasannya. Karena dalam majelis ilmu ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah, dibutuhkan keikhlasan. Renungi baik-baik sabda Nabi SAW, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ad-Dahhak ibn Qais radhiyallahu anhu, yang berbunyi, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah yang maha berkah dan maha tinggi berfirman, Ana khairu syarikin, aku adalah sebaik-baik sekutu. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Siapa yang coba mempartnerkan aku dengan sekutu, maka aku akan berikan semua untuk sekutuku itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum. Wahai sekalian manusia, oleh karena itu ikhlaskan, artinya murnikan hanya untuk Allah saja. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yakbalu minal amali illa ma khalusa lahu. Karena Allah tidak akan pernah menerima, enggak ada nilainya, enggak ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali yang ikhlas karenanya. Wala taqulu, dan jangan pernah kalian ucapkan, hadhihi lillahi walirrahim, ini untuk Allah dan untuk kerabat-kerabatku. Fa innaha lirrahim, karena itu akan untuk kerabat kalian. Misal contoh, kita silaturahim ke rumah keluarga. Lalu kita katakan, saya datang ke sini karena Allah perintahkan dan karena kalian. Bahasa karena kalian ini sudah cukup untuk hilang pahala silaturahim itu. Harus murni karena Allah. Nggak ada hubungannya. Kita bantu orang susah, jangan kita mengatakan, saya bantu kamu karena Allah perintahkan dan karena kasihan lihat keadaanmu. Maka yang akan didapatkan hanya kasihan karena keadaan orang tersebut. Lalu beliau mengatakan, walaysa lillahi minha syai'. Kata Nabi SAW, karena Allah tidak akan menilai buat Allah sedikit pun dari apa yang dikerjakan tadi. Wala taqulu, dan jangan pernah kalian ucapkan juga, hadhihi lillahi wali ujuhikum, ini karena Allah saya lakukan dan karena kasihan pada kalian. Fa innaha li ujuhikum, karena itu nanti hanya untuk mencari nama kalian saja. Atau ini lebih tepatnya, ini untuk Allah dan ini untuk nama baik. Maka kata Nabi SAW, itu hanya untuk nama baik kalian. Walaysa lillahi minha syai', dan tidak akan dinilai oleh Allah sedikit pun. Maka ini poin yang sangat penting untuk diperhatikan dalam asas ibadah itu. Karena kalau dicampur antara Allah dengan makhluknya, maka Allah tidak akan terima. Dalam hadis yang hadis tadi itu hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis yang lain Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Telah datang seseorang kepada Rasulullah SAW, lalu orang itu berkata, Ara'aita rajulan gaza yaltamisul ajra wadh-dhikra. Bagaimana menurut anda ya Rasulullah tentang seseorang yang berperang karena Allah dan juga mencari nama? Dia ingin reputasi. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang itu mengatakan, malahu, dapat apa orang itu? Faqala Rasulullah SAW, la syai'a lahu, dia tidak akan dapat sedikit pun pahala. Fa'adaha thalatha miraran atau mirar. Orang itu mengulangi sampai 3 kali, ya Rasulullah, berperang, ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta karena Allah dan juga supaya harum namanya. Nabi SAW mengatakan tidak ada apa-apanya. Sampai 3 kali. Wa yaqulu Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda setelah 3 kali dia jelaskan, la syai'a lahu, tidak ada sedikit pun untuknya. Thumma qala, lalu beliau berkata, Inna Allah Azza wa Jalla la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang betul-betul tulus karena berharap balasan dari Allah, baru bisa diterima. Bayangkan pekah sekali ya. Jadi kalau silaturahim keluarga karena Allah yang perintahkan, gak ada hubungannya sama kerabat kita. Seorang suami baik sama istrinya karena Allah yang perintahkan baik pada istrinya.
Istri baik sama suaminya karena Allah yang perintahkan. Orang tua pada anak karena Allah perintahkan. Anak bakti sama orang tua karena Allah yang perintahkan. Atasan baik sama bawahannya, bawahan sama atasannya, tetangga dengan tetangga. Siapa saja karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semua. Kapan sedikit aja dipartnerkan, maka Allah akan meninggalkan dia dengan apa yang dia niatkan itu. Maka ini penting teman-teman sekalian. Makanya banyak sekali orang berpikir dia sudah beramal banyak, di hari kiamat tidak bawa apapun. Karena semuanya dicampurkan antara Allah dengan makhluknya. Jadi harus hati-hati. Ini poin pertama yang saya ingatkan dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengikhlaskan niat kita semua selama kita beribadah kepadanya sampai ajal datang nanti insyaAllah. Dan semoga seluruh amal yang sudah kita kerjakan diterima juga dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Saya akan masuk teman-teman sekalian, cara cerdas yang pertama dalam beribadah, yaitu memaksimalkan niat. Memaksimalkan niat. Ini banyak orang luput dari masalah ini. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, teman-teman bisa renungi hadis ini ya. Hadis yang sahih diriwayatkan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah pulang dari perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Inna aqwaman khalfana bil Madinah, inna aqwaman khalfana bil Madinah, ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhur." Ketahuilah ada beberapa orang di belakang kita di kota Madinah, mereka mengikuti kita di sisi pahala, padahal mereka di Madinah tidak ikut berperang. Setiap kita melewati celah-celah gunung dan tidak pula lembah, kecuali mereka akan ikut bersama kita doa dari sisi pahalanya. Karena orang jihad setiap langkahnya ada pahalanya. Karena mereka tertahan dengan uzur. Dalam riwayat itu, riwayat Bukhari, dalam riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, laqad taraktum bil madinati aqwaman masirtum masirah. Sesungguhnya kalian telah meninggalkan beberapa orang di Madinah yang tidak kalian melangkah sebuah langkah. Wala anfaqtum min nafaqah, dan tidak ada uang yang kalian sedekahkan di jalan Allah. Wala qata'tum min wadin illa wahum ma'akum fi, dan tidak juga kalian lewati lembah-lembah kecuali mereka akan bersama kalian dari sisi pahala. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah. Bagaimana mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa mereka bersama mendapatkan pahala kita padahal mereka tidak ikut dalam jihad ini dan mereka ada di kota Madinah. Kata Nabi SAW, habasahumul marad, sesungguhnya mereka tertahan karena penyakitnya, tapi niat mereka kalau mereka tidak sakit mereka akan ikut berperang. Di dalam riwayat yang lain sahih, hadis ini sahih di ghairihi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi SAW, innahum yub'atsun nasu ala niyatihim, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi memang niat ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Renungi hadis ini. Hadis selanjutnya dalam masalah ini, kata Nabi SAW dari hadis Abu Qabsha al-Ammari radhiyallahu anhu, thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu. Ada 3 perkara kata Nabi SAW di mana aku bersumpah atasnya. Artinya perhatikan baik-baik karena ini harus kalian jaga, jangan sampai luput. Dan aku akan menyampaikan dalam bentuk hadis, maka hafallah baik-baik. Ini wasiat Nabi SAW. Apa yang beliau katakan? Qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Hafal baik-baik dan amalkan, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Hitung-hitungannya orang kapitalis, kalau dia punya 100 ribu, dia keluarkan 10 ribu sedekah, maka berkurang, sisa 90 ribu. Itu pemikiran orang kapitalis. Kalau di sini di masjid masih ada yang berpikir seperti itu, harus dihapus malam ini. Karena konsep Islam tidak seperti itu. Kata Nabi SAW, hafal baik-baik, amalkan. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Kalau hari ini anda kesedekahkan 10 ribu rupiah dari 100 ribu, Allah akan ganti di hari yang sama atau besoknya minimal 10 kali lipat. Jadi itu jenis investasi yang tidak akan pernah rugi. Ini poin penting. Kenapa banyak orang selalu hitung-hitungan dalam bersedekah? Karena dia pakai sistem kapitalis.
Oh kalau saya keluarkan maka kurang. Padahal sebenarnya tidak dalam Islam. Ini Nabi suruh hafal baik-baik. Lalu beliau mengatakan, wala zulima abdun madlamatun sabara alaiha illa zadahullahu izza. Dan tidak ada seorang hamba yang terzalimi, ada orang berbuat jahat sama dia, lalu dia sabar, dia enggak balas. Dia digunjing, dia difitnah, dia disakiti, tapi dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan, kecuali Allah akan tambah baginya kemuliaan dan kedudukan. Sabar atas gangguan orang. Jadi kalau sudah ada yang ganggu anda, fahami baik-baik dan hafal dari Rasulullah SAW. Oh berarti kalau saya sabar di masalah ini, di ujungnya ini ada satu tingkatan yang Allah akan kasih. Ada kedudukan. Jadi jangan malah emosi. Ini konsepnya. Wasiat Nabi SAW, disuruh jaga. Kemudian kata Nabi SAW, wala fatah abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Dan tidak ada seorang hamba yang membuka pintu mengemis, kecuali pasti Allah bukakan baginya pintu kemiskinan dan kehinaan. Wa uhadditsukum haditsan fahfadhu. Lalu saya juga akan sampaikan kalian hadis, hafal baik-baik. Dan ini sekarang yang jadi saksi bahasan kita. Tadi potongan awal hadis itu bukan bahasan kita. Ini sekarang yang akan jadi bahasan kita. Berhubungan dengan niat. Apa kata Nabi SAW? Innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini ada 4 golongan manusia. Yang pertama beliau mengatakan, abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Seseorang hamba yang Allah lapangkan ilmu yang luas, ilmu agama dan harta yang melimpah. Lalu dia bertakwa kepada Allah padanya. Wa yasilu fihi rahimah. Dia cuma cari sumber halal, dia juga sibuk dengan bersedekah, dan dia melanjutkan hubungan silaturahim dengan hartanya itu, membantu kerabatnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tahu Allah punya hak di situ, ada zakat malnya. Fahadha bi afdalil manazil. Ini orang yang paling baik, tertinggi derajatnya dari manusia, hafal baik-baik, orang yang Allah berikan ilmu dan harta. Berarti dari poin ini teman-teman, kita dianjurkan agar memohon kepada Allah dijadikan orang yang pintar dan kaya. Dan tidak ada dalam Islam menjadi orang bodoh dan miskin, tidak ada. Kalau ada yang hadir mengatakan, Ustaz saya masih miskin, masa Ustaz nyinggung seperti itu? Saya bukan menyinggung, saya sedang menyampaikan kepada anda wasiat Nabi agar anda hafal. Anda disuruh berkembang, maju, bergerak. Pepatah bahasa Arab mengatakan, fa inna fi harakati barakah, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, produktif, karena semua itu akan ada berkahnya. Akan ada berkahnya. Dalam pepatah bahasa Arab yang lain, manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan hasil kerjanya. Dan pepatah bahasa Arab yang lain mengatakan, jarrib ta'rif. Coba dulu, baru kau ambil keputusan. Jangan belum mencoba, saya nggak mungkin bisa. Saya nggak mungkin suka. Nggak ada dalam Islam itu. Kita coba dan jadikan mulahnya berdoa kepada Allah. Bilang, ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu dan harta. Tambah lagi doanya, dan jadikan aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Karena kalau ada orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, percuma, akan jadi ancaman bagi dia di akhirat. Akan jadi dosa. Dia tahu haram tapi dia diam, biarkan orang melakukannya, tidak boleh. Atau dia punya harta dia nggak sedekahkan, dia bakhil, maka jadi berdosa. Jadi kita harus menghabiskan keduanya. Punya ilmu sibuk mengajarkan kepada orang, dan punya harta sibuk bersedekah. Ini kedudukan yang paling tinggi. Lebih dalam kita bahas golongan kedua. Ini yang saya ingin titik beratkan, berhubungan dengan bahasan kita golongan kedua. Wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan fahuwa sadiqun niyah. Dan seorang hamba yang Allah karuniai ilmu, dia faham ilmu agama tapi belum dikasih harta, tapi dia tulus sekali niatnya baik, ya. Yaqulu, dia berkata dengan niatnya, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya dikaruniai juga harta, saya akan buat seperti fulan. Tadi kelompok pertama, dia kan punya ilmunya. Si fulan ini yang pertama bangun masjid 10, bolak-balik pergi haji, bantu orang miskin. Kelompok yang kedua ini, dia lihat, dia juga pengen sekali melakukan,
tapi nggak ada uangnya. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan pahala sama dengan kelompok pertama yang sudah bangun 10 masjid, yang sudah setiap hari berikan makan orang miskin, selalu bersedekah, bolak-balik pergi haji dan umrah. Kata Nabi SAW, dia berkata kelompok kedua yang punya ilmu tapi tidak punya harta, lau anna li malan, kalau Allah berikan saya harta juga, la amiltu bi amali fulan, maka saya akan berbuat seperti orang itu. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya, niat tulusnya tadi, fa ajruhuma sawa, pahalanya sama. Cerdas gak ini? Cerdas. Karena kita tidak mampu bangun 10 masjid, kita tidak mampu bolak-balik berhaji dan umrah, kita tidak mampu bantu setiap hari orang miskin, karena kita nggak punya harta. Tapi karena tahu ilmunya, ini malam ini Anda sudah dengarkan ilmunya, maka tuluskan niatnya. Tapi ingat ya, ini akan didapatkan bagi orang yang tidak punya kemampuan, lalu dia pakai niat. Enggak berlaku kalau orang itu kaya, lalu dia bilang saya niat saja. Hah? Cukup dengan niat. Itu orang pergi haji, ya sudah saya juga niat haji. Padahal dia punya kemampuan, ini enggak dapat. Orang yang tidak punya kemampuan harta, tapi dia ingin sekali. Dan ini teman-teman tarik kepada semua keadaan. Coba cerdas dalam faham ini ya. Kalau ada seorang ulama besar, Anda lihat di zaman Anda ini siapa ulama besar di dunia ini. Kita sama-sama melihat ada ulama besar siapa. Oh, ilmunya tersebar, buku-bukunya tersebar. Kita nggak mampu seperti dia. Dia sudah hafal Quran 30 juz, dia sudah banyak hafal hadis, dia sudah banyak tulis kitab. Kita baru mau belajar. Bisa nggak kita meraih derajat dia? Bisa nggak? Baru saya ajarin teorinya nih. Bisa. Niatkan dengan ikhlas. Ya Allah, kalau engkau karuniakan kepadaku kemampuan seperti dia, aku akan buat yang sama. Kita lihat di musim haji, jemaah haji lagi lewat pakai bus menuju ke asrama haji. Kita nggak ada duit mau pergi haji. Bisa nggak kita dapat pahala haji seperti mereka? Bisa. Masih 10 orang yang jawab bisa, yang lain masih ragu rupanya. Bisa. Makanya judul kita cara cerdas beribadah. Asal benar-benar kita nggak punya duit pada saat itu, tapi kita lihat orang ini pergi haji, enaknya orang ini pergi haji. Tulus antara Anda sama Allah saja, jangan dengarkan orang lain. Dengarkan orang lain bisa riya. Dengar niat saya ini ya, nggak boleh itu. Jadi antara Anda sama Allah, ya Allah, kalau seandainya Kau karuniakan aku harta dan kesempatan, aku akan haji seperti mereka. Apa kata Nabi? Fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Coba bagaimana jelinya kita bisa menangkap pahala, ya, karena niat kita. Makanya seorang salafus saleh berkata, aku berharap punya niat di seluruh amal saleh, walaupun aku belum mampu mengerjakannya. Walaupun aku belum mampu mengerjakannya. Coba tarik lebih jauh ini teman-teman. Coba jeli. Ini subhanallah, saya kadang-kadang kalau renungi kejadian ini ya, hanya saya berpikir perlu saya sampaikan dalam ceramah, semoga bermanfaat gitu. Saya kadang-kadang kalau duduk merenung sendiri, saya berpikir sahabat-sahabat Nabi, bagaimana kedudukan mereka sekarang di sisi Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Orang-orang yang satu jadi mertua Nabi, yang satu jadi anak mantu Nabi. Minimal mereka jadi sahabat Nabi, berperang bersama Nabi, tiap hari ketemu, makan sama Nabi. Kalau ada seorang alim ulama kita bersama dia saja, terus kita sudah gembira. Bagaimana dengan bersama Nabi SAW ini luar biasa. Pahala mereka sangat banyak gitu kan. Tapi kita tidak hidup di masa mereka. Bisa nggak pahala kita bersama sama dengan sahabat nanti di surga? Bisa. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niat. Ya Allah, andai saja engkau hidupkan aku di masa nabimu, aku akan juga melakukan seperti mereka. Tapi ikhlas tulus karena Allah. Bukan mustahil hari kiamat Anda bersama bertetangga dengan Abu Bakar di surga. Ini kecerdasan dalam beribadah. Nabi SAW sudah berikan kaidahnya. Makanya Nabi bilang, fahfadhu, hafal baik-baik ini. Ya. Lalu kata Nabi SAW, wa abdun razakahu malan. Golongan ketiga, seseorang hamba yang Allah kasih harta melimpah. Walam yarzukhu ilman yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Tapi dia tidak dikasih ilmu. Dia enggak belajar agama. Kaya raya tapi bodoh dalam agama.
ya. Lalu dia habiskan hartanya di dalam dosa, maksiat kepada Allah. Diskotik, bar, mabuk-mabukan, foya-foya, menjatuhkan orang, membunuh orang, segala macam. Wala yattaqi fihi rabbah, dia sama sekali tidak takut kepada Tuhannya di harta tersebut. Wala yasilu fihi rahimah, dia tidak melanjutkan hubungan silaturahimnya, enggak bantu kerabat-kerabatnya yang susah. Wala ya'lam lillahi fi haqqa, dia tidak pernah mau tahu haknya Allah di harta itu, tidak pernah keluarin zakatnya. Fahadha bi akhbathil manazil, ini kedudukan yang sangat buruk, golongan ketiga. Yang keempat, yang terakhir ini yang paling buruk. Wa abdun lam yarzuqhum Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul, seorang hamba yang tidak punya harta, tidak juga punya ilmu, sudah miskin, gak mau juga belajar agama, bodoh. Lalu uniknya dia bilang apa? Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Dia lihat golongan ketiga, lalu dia bilang, yang tadi yang kaya raya tapi tidak punya ilmu, lalu dihabisin hartanya di dosa. Lalu dia mengatakan, kalau saya punya juga sama harta, saya buat sama seperti dia. Maka kata Nabi SAW, dosanya sama. Dia enggak bangun diskotik, dia enggak bangun bar, dia enggak mabuk-mabukan, dia enggak nipu orang, dia enggak bunuh orang. Tapi dia niat, kalau dia juga dikasih kekayaan sama dengan orang kaya itu, dia akan buat yang sama. Maka sama dosanya. Hati-hati. Jadi kita jadi golongan yang pertama atau minimal yang kedua. Minta Allah berikan harta dan ilmu. Kalau tidak bisa, minimal perdalam ilmu agama. Karena dengan faham agama, kita bisa raih semuanya dengan niat kita. Ya. Ini poin yang sangat penting berhubungan dengan masalah kecerdasan dalam ibadah. Hadis yang lain, ya, yang menguatkan bahasan kita adalah hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Allah sudah jelaskan mana perbuatan-perbuatan baik, mana perbuatan-perbuatan dosa. Thumma bayyana dzalika fi kitabihi, dan Allah sudah jelaskan itu dalam kitabnya Al-Quran. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang baru niat, bertekad mengerjakan satu amal kebaikan, belum dia kerjakan, katabahullahu indahu hasanatan kamila, Allah langsung catat di saat itu juga pahala lengkap ibadah itu. Jadi misalnya mau tidur malam, niat sholat tahajud. Belum kita sholat nih, belum tidur, baru niat, insya Allah nanti jam 3 saya bangun. Di saat itu dapat pahala lengkap sholat malam. Misalnya tadi majelis ilmu ini, pada saat Anda belum datang di pagi hari atau siang hari tadi sudah niat, nanti malam saya mau datang ke Masjid Raya, Masjid Agung misalnya, saya mau datang, sudah niat, maka sudah dapat pahala majelis ilmu. Lalu bagaimana kalau kita sempat kerjakan? Perhatikan, fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanat ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Kalau dia kerjakan apa yang sudah dia niatkan itu dari kebaikan, dia sholat malam, dia bangun, dia hadir di majelis ilmu, dia sebelum keluar rumah dia niat sedekah, sudah dapat pahala lengkap. Pada saat dia kerjakan, dicatatkan baginya 10 kali lipat dari niat, dari ibadah itu, sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak. Berarti jenis ibadah semua yang kita mau kerjakan teman-teman, misalnya sholat 5 waktu, di saat kita sebelum sholat subuh, sebentar malam kalau mau tidur, niat akan sholat tahajud dan sholat subuh, sudah dapat pahala sholat malam dan sholat subuh. Kalau Anda meninggal, sudah dapat pahala lengkap. Kalau Anda kerjakan 10 kali lipat sampai 100 sampai 700 kali lipat, dan bahkan kelipatan yang banyak tergantung keikhlasan. Selepas sholat subuh, niatkan saya akan kerjakan hari ini sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dapat pahala lengkap tuh. Satu. Kapan kita kerjakan duhurnya, dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Asar sama, maghrib sama, isya sama. Ini yang rutin kita kerjakan. Semua yang kita ingin kerjakan diniatkan dan usahakan dijalankan niat apa yang sudah kita niatkan itu. Ini kecerdasan luar biasa. Jadi dengan niat kita bisa dapat berlipat-lipat pahala
dengan jenis ibadah yang sama. Beda dengan orang yang pada saat dia tidak niat sama sekali sholat di masjid, tidak niat sholat duhur, begitu dia pergi ke kantor, aktivitas, pas azan temannya ajak, ayo kita sholat yuk. Oh ayo sholat, dia baru niat pada saat itu. Nah di sini beda dengan orang yang dari tadi awal sudah niat. Karena ini tiba-tiba aja dia mau kerjakan. Beda dengan orang yang pas ada orang miskin minta, baru dia keluarkan. Beda dengan orang yang sebelum keluar rumah, dia udah niat. Dia sudah taruh di kantong sebelah kanan atau kantong sebelah kirinya, ini uang khusus kalau ada yang minta saya akan sedekah. Dia udah niatin, ini sudah dapat pahala lengkap. Begitu dia kasih, 700 kali lipat. Itu bukan main-main itu. 700 kali lipat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Siapa yang niat mau buat dosa, lalu dia batalkan. Dia nggak mau kerjakan karena Allah. Dicatatkan baginya 1 pahala. Dia niat berzina, dia niat menipu, dia niat menggunjing, memfitnah, membunuh, mengganggu orang, apa saja. Tapi tiba-tiba pada saat dia mau jalankan, dia batalkan. Enggak deh, Allah larang. Dapat pahala lengkap. Karena batalin niat buruknya. Jadi kalau di sini ada yang hadir punya niat-niat buruk, apakah dia kena dendam sama orang, dia benci sama orang, ada sesuatu yang dia niatkan, batalkan, jadi pahala. Tidak usah jalankan. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Kalau dia niatkan lalu dia kerjakan dosa itu, hanya dicatatkan baginya 1 dosa saja. Zada fi riwayah, dan ditambahkan dalam riwayat lain, au mahaha, atau Allah akan hapuskan dosa itu. Wala yahliku 'alallahi illa halik, dan tidak ada orang yang binasa ya kecuali yang sudah memang pantas binasa. Setelah hadis ini harusnya tidak ada orang yang binasa. Karena dia tidak bisa mengerjakan pun karena dia sakit kah, karena dia ada uzur kah, dia bisa niat dapat pahala. Ya? Dia stroke, cacat, nggak bisa ke masjid, tapi dia niat dalam hati kalau saya sehat saya mau ke masjid, sudah dapat pahala terus sampai dia mati. Karena memang dia punya uzur, sebagaimana tadi hadis sudah kita jelaskan. Ini hadis yang luar biasa sekali berhubungan dengan masalah ini. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah dengan sanad sahih. Tadi itu hadis riwayat Bukhari Muslim ya, yang sudah kita bacakan tadi. Dalam hadis yang sahih lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, maaf ini Imam Bukhari, lafaz Imam Muslim nanti ada. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Allah berfirman kepada para malaikat, pendamping manusia, kalau hambaku niat mau kerjakan dosa, jangan catat dulu. Allah suruh malaikatnya begitu, jangan catat dulu. Fa in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia kerjakan, catat 1 dosa saja. Wa in tarakaha min ajli, kalau dia tinggalkan karena aku, kata Allah, faktubuha lahu hasanah, catat untuknya pahala. Wa in arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha, dan kalau dia niat mau kerjakan kebaikan dan dia belum kerjakan, faktubuha lahu hasanah, catatkan buat dia pahala. Dia baru niat belum dikerjakan, catatkan pahala. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700. Kalau dia kerjakan apa yang sudah dia niatkan, kata Allah kepada para malaikat, catat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi mirip riwayat lain tadi, mirip riwayat sebelumnya. Itu riwayat Bukhari. Riwayat Imam Muslim berbunyi, kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang niat mengerjakan 1 kebaikan, dicatatkan baginya 1 pahala, walaupun belum dikerjakan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asyru hasanatin ila 700 dhi'fin. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan dari kebaikan, dicatatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab alaihi wa in amilaha kutibat. Kalau dia niat kerjakan dosa, belum dicatat dosa. Kalau dia sudah kerjakan, baru dicatatkan 1 dosa saja untuk dia. Kalau Anda sedang niat mau mengerjakan 1 kebaikan, teman-teman, kerjakan saja. Dan tidak usah kita tahu kira-kira yang kita keluarkan itu nanti atau kita kerjakan itu benar, pas atau tidak. Yang penting sesuai dengan perintah Allah. Contohnya begini, Anda mau sedekah nih.
Ada orang miskin lewat, atau ada orang yang lewat, Anda mau sedekah, Anda berikan saja. Enggak usah tanya, kamu ini muslim atau bukan? Uang ini kau pakai mabuk nanti atau tidak? Enggak usah. Kasih saja. Tugas kita memberi. Kecuali nyata, orang itu lagi mabuk sempoyongan, terus Anda kasih uang, kita tahu dia akan beli bir lagi atau minuman keras, jangan dikasih. Jadi enggak usah terlalu mendikte ke dalam orang yang akan kita berikan sesuatu. Dengarkan hadis ini ya. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala rajul, ada seseorang laki-laki berkata, la atasaddaqanna bi sadaqa fa kharaja bi sadaqati fa wada'aha fi yadi sarikin fa asbahu yatahaddatsun. Dia keluar, dia bawa duitnya, uangnya, dia mau sedekah. Pada saat dia ketemu dengan seseorang, dia langsung kasih. Tanpa dia tanya, siapa kamu ini? Ternyata yang dia kasih itu seorang pencuri. Dia tidak tahu kalau pencuri. Dia kasih aja. Maka keesokan paginya, karena ini malam hari dilakukan, orang mulai berbicara. Semalam pencuri itu dapat uang sedekah dari si fulan. Tapi orang yang kasih ini tidak tahu kalau ini pencuri. Dia keluar, dia niat lillahi ta'ala, dia kasih sedekah. Maka orang yang sedekah ini, maka orang berbicara mengatakan tusuddikal lailata ala sarik. Semalam orang pencuri yang biasa mencuri itu dapat duit sedekah. Maka orang yang bersedekah ini baru dengar. Faqal, lalu dia berkata, Allahumma lakal hamdu ala sarik. Dia bilang, alhamdulillah, engkau telah mudahkan aku bersedekah pada pencuri itu. Dia enggak menyesali. Karena kan dia tidak tahu, tapi niatnya mau sedekah. Lalu dia bilang, la atasaddaqanna bi sadaqah. Saya malam ini mau sedekah lagi, malam kedua. Fa kharaja bi sadaqati fa wada'aha fi yadi zaniyah. Lalu dia ketemu, dia niat siapa yang dia temui pertama, dia mau sedekah. Dia temui seorang wanita. Tanpa dia tanya apa pekerjaannya, langsung dia taruh di tangannya, ini sedekah saya. Ternyata perempuan itu seorang pezina. Dia tidak tahu. Dia kasih aja, dia niatnya mau sedekah. Ketemu orang di jalan, dia kasih gitu. Fa asbahu yatahaddatsun. Besok paginya orang-orang pada bicara di sekitar orang yang sedekah ini. Tusuddikal laila ala zaniyah. Itu pezina tuh semalam dapat sedekah lagi dari orang ini. Gitu kan? Maka sampai ke telinga orang yang sedekah ini, faqala alhamdulillah Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah karena engkau telah mudahkan aku sedekah untuk orang pezina ini. La tasaddaqanna bi sadaqah. Malam ketiga dia bilang, saya mau sedekah lagi deh. Karena malam pertama jatuh di tangannya pencuri, malam kedua jatuh di tangannya pezina. Malam ketiga, fa kharaja bi sadaqati fa wada'a fi yadi ganiyin. Lalu dia keluar, dia niat siapa yang dia temui pertama dia akan sedekah. Tiba-tiba dia temu seseorang, dia kasih. Ternyata yang dia kasih ini orang paling kaya di kampung itu, di negeri itu. Dia tidak tahu. Dia cuma sedekah saja. Dalam beberapa asar yang lain disebutkan, ternyata orang yang kaya ini memang orang sangat pelit, nggak pernah bersedekah. Dia kaget, kok tiba-tiba ada yang kasih dia duit banyak. Belum pernah, biasanya dia yang dimintaki uang gitu ya. Orang ini lalu istirahat malam, fasbuhu yatahaddatsun. Pada pagi hari orang-orang pada bicara, tusuddika ala ghani. Tadi malam yang kaya raya pelit itu dapat duit tuh sedekah. Ya. Faqala, maka orang yang sedekah mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa zaniyatin wa ghani. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau yang mudahkan aku untuk bersedekah di tangan pencuri, pezina dan orang kaya itu. Dia tidak tahu, kalau dia tahu tentu beda. Dia tidak tahu, dia dengan niatnya saja dia kasih. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala berkahi sedekah itu karena niatnya. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW. Ya. Fa'utiya faqila lahu, ama sadaqatuka ala sarikin fala'allahu an yastakhiffa an sarikatihi. Maka Allah utus kepadanya seseorang yang mengatakan kepadanya, ya, kalau sedekah yang kau keluarkan kepada pencuri, maka dengan niatmu Allah buat dia berhenti mencuri. Ternyata pencuri itu pada saat terima, karena berkahnya uang itu, niatnya tulus orang yang memberi ini, maka pencuri itu berpikir,
uang ini cukup banyak. Untuk apa saya mencuri lagi? Allah gerakkan hatinya, dia sadar, dia pakai, lalu dia berbisnis, dia berdagang, berhenti mencuri. Wa amma zaniyatu fa'ala'allaha an tastakhiffa an zinaha. Sementara si pezina dengan sedekahmu itu dia berhenti berzina. Dia tersentuh si pezina itu, lalu dia mengatakan, ada uang yang diberikan kepada saya tanpa saya ditidurin. Maka dia berhenti berzina, dia pakai modal, lalu dia berhenti berzina. Wa ammal ghani fala'allahu an ya'tabira fayunfika mimma atahu Allah. Sementara yang kaya, dia mengambil pelajaran. Ternyata memang selama ini saya salah, tidak pernah sedekah, maka dia pun mulai sejak itu bersedekah. Kenapa semua ini terjadi? Karena niat baiknya orang yang bersedekah tadi. Itu luar biasanya. Pengaruh luar biasa dari masalah sedekah itu. Di dalam hadis yang lain menguatkan bahasan kita, hadis hasan sahih, ya. Dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal lail." Siapa yang mendatangi ranjangnya untuk tidur di malam hari dan dia niat ingin sholat, bangun sholat malam dan subuh, faghalabathu ainahu hatta asbah, lalu dia tertidur sampai pagi, lewat, tidak sempat sholat malam, kutiba lahu ma nawa, dicatatkan untuknya apa yang sudah dia niatkan. Wa kana naumuhu sadaqatun alaihi min rabbih, dan tidurnya itu sedekah Allah untuk dia. Sedekah Allah untuk dia. Jadi dia sudah ketiduran, lewat azan subuh baru bangun, tapi karena dia niat mau sholat malam, dapat pahala sholat malam lengkap. Dengan niatnya, tidurnya sedekah dari Allah. Ini mirip dengan hadis kalau anda ingat tentang orang yang makan siang hari Ramadan tapi lupa. Bukan sengaja dia lupa. Kata Nabi SAW, dia lanjutkan puasanya. Dan makanan yang sudah makan sedekah dari Tuhannya. Jadi seperti itu. Ini bagaimana teman-teman sekalian kita cerdas dalam melakukan dan menyusun niat kita dalam masalah ibadah ini. Melanjutkan bahasan kita, teman-teman sekalian, cara cerdas dalam beribadah. Dan kita sudah memberikan banyak dalil tentang masalah bagaimana seorang muslim dan muslimah bisa meraih pahala maksimal dengan niatnya. Hanya saja ada poin penting harus digarisbawahi. Pada saat kita diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga diberikan kesempatan untuk niat seperti ini, sekali lagi saya ingatkan, kontrol keikhlasannya. Kontrol keikhlasannya. Saya kasih contoh begini supaya lebih memahami masalah ikhlas. Tulus bahasa kita ya. Bahasa Indonesianya itu tulus. Kalau seandainya ada seorang muslimah, seorang ibu masak makanan, dia tulus dalam masak buat suaminya, buat orang tuanya. Walaupun bumbu yang sama, ya, dengan bahan-bahan yang sama, perangkat yang dipakai untuk masak juga sama, dengan orang lain yang tidak tulus akan beda rasanya. Jadi itu pengaruhnya besar sekali. Pada saat orang itu tulus, tidak berharap ada balasan apa-apa. Semua dia kerjakan itu hanya supaya bisa memberikan yang terbaik. Itu maknanya kurang lebih. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan seseorang di antara kita teman-teman menghafal Al-Quran misalnya, Allah berikan dia hafalan yang banyak, suara yang indah, atau Allah berikan dia melimpah harta sehingga dia bisa leluasa melakukan banyak kegiatan-kegiatan amal soleh, atau dia berjihad, ya, sehingga dia bisa berperang dan banyak mengalahkan musuh-musuh Allah, maka di sini butuh keikhlasan. Kapan dia tidak ikhlas? Perhatikan hadis ini yang saya ingin sampaikan. Hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida." Ketahuilah, kata Nabi SAW, orang yang pertama sekali nanti akan dihisap hari kiamat adalah seseorang yang dianggap mati syahid. Ini nggak gampang ya. Pergi ke medan perang,
kemudian meninggalkan keluarga, lalu ditusuk oleh musuh, mati. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Didatangkan hari kiamat orang yang mati syahid ini, lalu Allah perlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Seperti keberanian, badan yang kekar, keterampilan dalam berperang, pada saat dia membunuh musuh. Dan dia mengenal itu. Oh iya, memang saya pernah lakukan itu. Allah perlihatkan untuk dia. Qala fama amilta fiha. Allah bertanya kepada dia di depan makhluk semua, apa yang kau kerjakan dengan semua ini yang saya sudah berikan? Keberanian, keterampilan, sampai membunuh beberapa orang musuh. Qala qataltu fika hatta stushhidtu. Dia bilang, aku berperang, aku gunakan untuk berperang di jalanmu sampai aku terbunuh mati syahid. Di dunia orang bisa bohong, ya. Sesama manusia bisa berbohong. Kamu tadi tulus gak ke masjid? Ya, saya tulus. Ya, antara dia sama manusia dia bisa bohong. Tapi sama Allah gak bisa orang bohong. Gak bisa. Di hari kiamat orang ini datangkan lalu Allah mengatakan di depan seluruh makhluk, kadzabta, kau telah dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala fulanun jari. Tapi kau berperang dengan tujuan agar kau dikatakan pemberani, perkasa. Wa faqad qil, dan itu sudah diucapkan. Kau sudah dapat pujian itu. Jadi kalau ada teman-teman yang niat menggabungkan ibadah ini dengan urusan dunia, Allah kasih dia apa yang dia inginkan dari dunia. Pujian orang, ya, harta melimpah, ada yang dia dapat. Tapi dia nggak akan dapat di akhirat sesuatu. Orang ini tadinya Allah berikan keterampilan dalam berperang, badannya kekar, dia bisa membunuh musuh. Sebenarnya tinggal satu langkah lagi, dia ikhlas saja. Pas mati masuk surga. Tapi karena dia tidak ikhlas, muncul perasaan dia, ya, untuk menunjukkan kalau dia itu perkasa, maka masuk neraka. Kata Nabi SAW, "Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Lalu diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya. Kakinya di atas, wajahnya di bawah. Diseret, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang mati syahid. Ya. Harus betul-betul murni karena Allah. Ada satu orang dulu di Madinah namanya Kazman. Orang ini teman-teman terkenal perkasa sekali. Waktu masuk di medan perang, di Uhud ya, di perang Uhud. Badannya kekar, keterampilannya luar biasa. Sampai membuat sahabat-sahabat kagum. Dia maju ke musuh sendirian, dia tebas sana, dia tebas sini. Banyak korbannya dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai menjadi buah bibir. Apa kata para sahabat? Orang ini ahli surga nih. Kelihatan dia perkasa sekali, dia berani sekali. Dan ini sedang jihad, sedang perang di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Dia di neraka. Maka sahabat penasaran. Ada yang ikutin. Kok bisa orang sehebat ini banyak membunuh musuh dan dengan kalau dia mati di medan perang di jihad kan masuk surga. Maka waktu diikutin ternyata dengan hikmah Allah terjadi ada satu musuh yang menebaskan pedang ke arah betisnya atau lututnya sehingga luka, mengucurkan darah yang sangat banyak. Apa yang terjadi? Orang ini ke pinggir lapangan medan perang, dia ke pinggir medan perang kemudian dia turun dari kudanya, lalu dia mengambil pedangnya, dia bunuh diri dan dia mengatakan saya berperang karena kaum saya, bukan karena Allah. Padahal sudah tinggal satu langkah lagi orang ini, tinggal satu langkah lagi masuk surga. Golongan kedua kata Nabi SAW, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Orang yang belajar agama kemudian dia mengajarkan. Wa qara'al Qur'ana fa utiya bihi, dan dia suka baca Quran. Didatangkan hari kiamat nanti. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Allah perlihatkan semuanya. Di awal dia belajar di pesantren, dia hafal Quran, dia belajar ilmu, mulai dikenal sebagai seorang dai ustadz, mulai ceramah, banyak pengikutnya dan seterusnya, ya. Dia tahu semua itu. Qala fama amilta fiha? Apa yang kau buat dengan ini semua kata Allah? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Dia mengatakan aku belajar ilmu agama ini lalu aku mengajarkan, wa qara'tu fikal Quran, dan aku pun membaca Quran dan semua itu karenamu ya Allah. Qala kadzabta. Allah mengatakan kau bohong. Allah nggak bisa dibohongin.
Kita bisa bohong sama teman, bisa bohong dengan penampilan di depan masyarakat, orang sekitar kita bisa, sama Allah nggak bisa. Allah tahu niatnya. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Tapi kau belajar agama supaya kau dibilang orang pintar, alim, ulama, ingin dipuji-puji, sibuk dengan gelarnya sana sini, ya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari', dan kau baca Quran supaya kau dikenal sebagai seorang qari', pembaca Al-Quran yang indah suaranya. Faqad qil, dan sudah diucapkan itu. Kau udah dapat orang puji-puji, namamu harum, orang bilang kau qari', disebar sana sini, ya. Suara lantunan tilawanya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulkiya finnar. Lalu Allah perintahkan agar wajahnya diseret dan dilemparkan ke api neraka. Bayangkan ini, seorang dai, seorang alim dan pembaca Quran. Tapi karena satu masalahnya, tidak ikhlas, bukan karena Allah, hanya cari ketenaran, ya sudah begini. Ya. Kemudian yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Seseorang yang Allah bukakan baginya pintu rezeki dan diberikan dia dari berbagai macam jenis harta. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu datangkan hari kiamat, diperlihatkan semua. Dari awal mulai dia dagang, kecil-kecilan, sampai punya toko, sampai punya ini, sampai punya itu, sampai diperlihatkan kaya rayanya. Lalu dia tahu, oh iya memang saya bekerja dan sampai seperti itu. Qala fama amilta fiha, dikatakan padanya, apa yang kau buat dengan harta semua ini? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak temukan satupun jalan yang bisa kesempatan bersedekah di jalanmu kecuali aku lakukan. Dan itu karenamu ya Allah. Semua sedekahku karenamu. Allah mengatakan kadzabta, kau telah dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tapi kau kerjakan itu, sedekah, lakukan banyak kegiatan supaya kau dibilang dermawan. Faqad qil, dan sudah diucapkan, kau sudah dapat pujian itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan untuk diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan ini sebuah peringatan yang luar biasa yang harus kita hati-hati teman-teman sekalian. Semoga Allah ikhlaskan niat kita ya. Semoga Allah ikhlaskan niat. Makanya kalau kita ikhlas itu teman-teman, efeknya luar biasa gitu. Efeknya luar biasa. Kadang-kadang hanya dengan satu penyampaian kita sampaikan, tapi kalau kita ikhlas, efeknya besar kepada orang gitu. Beda kalau orang cuma cari nama, cari reputasi, cari ketenaran, biar juga bagus penyampainya, orang tidak berbekas. Pulang bagus, selesai. Nggak ada efeknya. Orang amalkan atau tidak? Tidak. Gitu. Sama dengan sedekah. Orang puji aja, tapi uangnya nggak berkah. Begitu juga dengan jihad, hanya pujian-pujian saja, tidak ada gunanya. Dan sudah saya singgung tadi siang, kalau Anda masih ingat, pujian orang itu hanya sepanjang lidahnya, tidak ada manfaatnya. Ada orang setengah mati sholat malam, semalam suntuk malam kerja, sholat, besok pagi dia hancurin dengan satu kata. Dia tanya, setan bisikin, tadi malam kau sholat, coba tanya teman-temannya sholat gak? Dia ngomong sama temannya, kamu sholat malam gak? Enggak. Oh saya tadi malam sholat, habis malam itu. Dalam 1-2 detik, habis yang 2-3 jam dia sholat. Ini bahayanya, harus hati-hati. Makin orang tidak tahu amal kita makin bagus. Biarkan antara kita sama Allah. Kecuali amal itu memang terpaksa orang lihat. Contoh kita di majelis ilmu begini, kita nggak bisa sembunyi. Kita pergi haji dan umroh nggak bisa kita sembunyi. Orang lihat, ya. Tapi cukup orang yang lihat saja. Tidak perlu teman-teman antum pulang dari sini, lalu kemudian pamer sama orang, tulis status, saya baru pulang ta'lim. Untuk apa? Untuk apa kira-kira? Coba tanya diri sendiri. Untuk apa? Supaya orang bilang, oh baru belajar. Begitu? Hati-hati, hilang loh pahalanya. Tidak usah. Untuk apa tulis status? Gitu kan? Untuk apa bahasakan ke orang? Kamu semalam hadir nggak di masjid saya? Tidak hadir. Oh saya hadir tuh. Kamu kemarin sholat di masjid nggak? Enggak. Oh saya kemarin 5 waktu sholat nggak ketinggalan. Hilang semua. Tujuannya hanya 4 huruf, ingin dipuji. Apa yang didapatkan? Badannya tambah gemuk kalau dipuji, tambah kaya, tambah sehat, tambah pintar, tambah kekar. Nggak ada yang didapat. Nggak ada manfaatnya pujian. Nggak ada manfaatnya. Pujian nggak boleh. Bahkan
kita dilarang dalam syariat Islam, kalau ada saudara kita muslim berbuat ibadah bagus, kita puji nggak boleh. Dilarang. Pernah ada orang sholatnya khusyuk sekali di masjid Nabi SAW. Khusyuk sekali sholatnya. Ada satu sahabat duduk di sebelah Nabi, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta sama orang ini. Ini luar biasa. Sujudnya, rukuknya, iktidalnya, semua tumak nina, tenang. Ini orang luar biasa, saya cinta sama dia. Ibadahnya bagus sekali. Kata Nabi SAW, jangan kau dengarkan dia. Karena kalau kau dengarkan, kau binasakan dia. Jangan sengaja puji, nggak usah. Lebih baik kita diam saja. Dan kelihatan, orang kalau ikhlasnya nggak butuh dipujian. Memang begitu. Ya udah terserah. Ya. Masalah orang terima nggak terima penyampainya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan untuk menyampaikan. Bukan memaksakan hidayah pada orang. Nggak bisa. Dakwah itu penyampaian, bukan penerimaan. Kalau ada orang target dakwah untuk diterima, ini keliru. Karena orang kan punya pikiran. Dia berpikir, bagus gak ya? Hatinya mungkin perlu digerakkan dulu. Mungkin tergerak, Allah berikan. Itu Allah punya urusan. Tugas kita menyampaikan. Yang penting ikhlas, Allah berkahi. Itu poin yang penting yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Jangan juga pernah hubungkan antara urusan akhirat sama dunia ini. Dunia boleh kita kerjakan. Tapi jangan tunggangi akhirat Anda dikemas dengan masalah dunia. Perhatikan hadisnya, begini maksudnya. Dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan Ahmad, Ibn Hibban, Al-Baihaqi juga Al-Hakim. Dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bashir hadhil ummata bis-sana'i wad-dini war-rif'ah." Sampaikan berita gembira kepada umat ini bahwasanya mereka akan mencapai meraih kemuliaan, agama mereka akan tersebar dan ketinggian jabatan. Umat Islam ini akan memimpin dunia. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada umat ini, enggak usah khawatir. Kalau mereka jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan Allah kasih kekayaan, Allah kasih jabatan. Nabi SAW bilang itu. Wat tamkin fil ard, bahkan mereka akan memiliki kedudukan, kekuasaan di muka bumi. Faman amila minhum amal al-akhirati lid dunya, tapi ketahuilah, siapa di antara mereka yang berbuat amal akhirat untuk dunia, dia tunggangi jabatannya bangun masjid untuk supaya dipuji orang, luaskan jalan, gali sumur, fasilitas umum, hanya untuk dipuji oleh orang, sebenarnya itu amal akhirat bisa dia panen di akhirat, tapi untuk dipuji di dunia, wal lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Ketahuilah dia tidak akan pernah panen apapun di akhirat. Nol. Tidak ada pahala sama sekali yang dia bisa dapatkan. Ini poin juga harus diperhatikan baik-baik. Kemudian teman-teman sekalian, kita pindah ke poin yang kedua. Setelah kita menjaga niat kita, bagaimana ikhlas dan juga bagaimana kita coba selalu niat mengerjakan setiap amal, walaupun belum sempat kita lakukan, atau ada orang yang mengerjakan kita tidak mampu, kita niatkan mengerjakan bila Allah mudahkan. Itu poin cara cerdas pertama. Yang kedua adalah maksimalkan doamu. Doa. Teman-teman, kalau Allah tidak izinkan, kita tidak akan pernah bisa duduk di sini. Kalau Allah tidak izinkan, saya nggak bisa bicara sekarang ini, saya nggak bisa ucapkan apa-apa. Kalau Allah tidak izinkan hati antum, antum tidak akan terbuka hatinya mendengarkan ceramah. Tidak akan mudahkan kita menikah, punya anak, punya pekerjaan, punya teman. Kalau Allah tidak mau, nggak bisa semuanya. Maka jangan pernah berharap, jangan pernah berpikir ini karena kemampuan kita, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi doa di situ menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Kenapa kita harus berdoa lagi? Sementara Allah sudah berikan kita semua fasilitas ini, sudah berikan kita kehidupan, kedua tangan, anggota tubuh kita bisa berfungsi. Karena doa itu menunjukkan kita butuh kepada Allah. Itu fungsinya doa. Jadi jangan luputkan. Nah, tentu banyak sekali doa-doa teman-teman sekalian, tapi masih jarang orang memaksimalkan doa-doa seperti dua hal yang saya ingin titik beratkan. Waktu-waktu mustajab doa, ini penting sekali. Antara azan dan iqamah, pada saat lagi safar, puasa, kalau kita ada Senin Kamis, puasa sunnah, puasa Ramadan, sepanjang hari ataupun menjelang buka puasa ada waktu mustajab. Hujan lagi turun, seperti sekarang ada menjelang musim hujan. Ini semua waktu-waktu mustajab. Minta doa orang tua kita, ayah dan ibu kalau sudah meninggal,
minta sama paman, saudaranya ayah, atau saudarinya ibu tante. Karena pengganti ayah, saudara kandungnya ayah, pengganti ibu, saudarinya ibu. Ya. Mereka kedudukannya seperti orang tua kita. Seperti Ali bin Abi Thalib pada saat meninggal ayahnya Abu Thalib, maka dia meminta selalu kepada pamannya Abbas yang masuk Islam agar selalu ridho sama dia tiap hari, karena dia anggap itu pengganti ayahnya. Jadi kita bisa melakukan doa, tapi maksimalkan waktu dan tempat mustajab. Kemudian pilih doa-doa pilihan. Nah ini poin penting. Saya ingin sampaikan, ada riwayat yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Coba renungi riwayat ini ya. Saya melihat sahabat ini sangat cerdas dalam bertanya kepada Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan. Ada ulama yang melemahkan hadis ini, tapi At-Tirmidzi menghasankannya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berbunyi, beliau mengatakan, qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidu'ain katsir. Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang sangat banyak. Lam nahfadhu minhu syai'a. Sampai-sampai saking banyaknya, hampir kami tidak bisa menghafalnya. Qulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, da'auta bidu'ain kathirin lam nahfadh minhu syai'a. Anda banyak sekali mengamalkan doa-doa dan hampir tidak ada yang kami bisa hafal karena banyaknya. Lalu apa yang dia tanya? Dia bilang begini. Faqal, maksudnya dia ini, bagaimana kami bisa menghafal ini semua? Doanya terlalu banyak. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullah? Mau enggak aku ajarkan kalian satu doa, sudah menggabungkan semua doa yang saya baca. Coba perhatikan ya. Jadi kalau anda baca satu doa ini, seperti anda sudah baca semua doa yang Nabi pernah baca. Tentu kita semua mau. Ya. Kemudian setelah Nabi SAW mengatakan, taqul, bacalah, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta semua apa yang pernah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dari kebaikan-kebaikan. Semua yang beliau pernah minta, ya Allah, aku minta juga. Karena kita tidak bisa rincikan satu persatu. Dan ini ajaran Nabi. Ini bukan hal yang ringan ya. Kalau anda renungi dengan hati nurani anda, ini luar biasa bobotnya. Wa a'udzu bika min syarri masta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua yang pernah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Semua yang buruk-buruk Nabi pernah berlindung, aku juga berlindung tanpa dirincikan. Wa antal musta'an. Engkaulah tempat kami minta tolong. Wa alaikal balagh. Dan dari sisimulah penerimaan. Wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisimu. Jadi dengan membaca satu doa ini, anda seperti sudah membaca semua doa yang pernah Nabi SAW baca. Dari semua kebaikan beliau pernah minta, dari semua keburukan yang pernah beliau berlindung. Kalau tidak hafal bahasa Indonesia bisa. Ya Allah, aku minta dari semua kebaikan yang pernah Nabi SAW minta. Dan aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang pernah Nabi berlindung darinya. Engkau tempat kami meminta tolong, dari sisimu lah penerimaan doa, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisimu. Baca itu, kita dapat semua apa yang Nabi pernah minta. Ini luar biasa kan. Kalau anda punya seorang guru, dia rajin sekali berdoa. Antara azan iqamah setiap hari berdoa, dia mengajarkan di pesantren banyak doa. Mungkin anda berharap bisa punya doa seperti dia kan? Itu guru kita. Bagaimana dengan baginda Nabi SAW yang sudah pasti dapat panduan dari langit? Ini cerdas sekali. Ya, sesuai dengan judul kita, harus cerdas dalam beribadah. Doa bisa kita doa apa saja. Tapi doa ini jangan luput. Doa yang kedua, hadits ini, hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Ahmad. Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ajilihi wa ajili. Ya Allah,
aku minta kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda. Ya. Atau ya Allah, aku minta semua kebaikan tidak terkecuali kecil ataupun besar, ya, yang sudah dekat atau yang masih jauh. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Semua yang aku tahu atau aku tidak tahu. Mungkin Anda mengatakan, saya sudah sering doa ya Allah, minta supaya saya bahagia, supaya saya sehat, supaya saya kaya, supaya saya pintar. Itu menurut Anda kebaikan kan? Tapi mungkin masih ada kebaikan Anda tidak tahu. Maka kita bilang di sini, ya Allah, aku minta semua kebaikan yang sudah dekat atau yang masih jauh, yang aku tahu atau tidak tahu. Semuanya aku minta. Wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajili. Dan aku berlindung kepadamu dari semua jenis keburukan yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apakah aku tahu atau aku tidak tahu keburukan itu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku minta apa yang dari kebaikan apa yang telah diminta oleh hambamu dan nabimu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma adza bihi abduka wa nabiyyuk. Nah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang pernah diminta berlindung oleh hambamu dan nabimu. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku minta semua perkataan dan perbuatan yang mendekatkan aku ke surga. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka, aku berlindung kepadamu dari semua perbuatan dan perkataan yang membawaku ke api neraka. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan aku minta semua takdir yang engkau tentukan untukku baik. Yang kau tentukan untukku baik. Nah, kalau doa yang kedua ini menggabungkan doa pertama dengan doa-doa lain. Jadi ada 3 potongan dalam doa ini ya. Kita minta ya Allah, berikanlah aku semua kebaikan yang sudah dekat ataupun jauh. Dan aku berlindung kepadamu dari, atau aku tahu atau aku tidak tahu. Dan aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Aku tahu atau aku tidak tahu. Ini pertama. Yang kedua kita minta, ya Allah, aku minta semua kebaikan yang pernah diminta oleh nabimu dan hambamu, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan aku juga berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang pernah hambamu dan Nabi Muhammad SAW berlindung darinya. Kemudian yang ketiga, kita minta agar semua perbuatan dan perkataan kita, ya, itu membawa kita ke surga. Dan kita berlindung dari semua perkataan dan perbuatan yang bisa membawa kita ke dalam api neraka. Ya. Sebenarnya ada potongan yang keempat ya. Dan kita minta yang keempat adalah supaya semua takdir yang Allah tentukan baik buat kita. Semuanya baik. Jadi tidak ada keburukan yang menimpa kita. Nah, ini doa-doa pilihan. Tentu kalau kita ingin bahas bab ini panjang sekali teman-teman sekalian. Tapi saya berikan kata kuncinya. Yang penting 2 hal, jangan sia-siakan waktu mustajab. Antara azan iqamah, masuk masjid, habis sholat sunnah, langsung angkat tangan. Jangan buka handphone, jangan bicara sama teman. Durasi semenit 2 menit itu berharga sekali. Mustajab. Kata Nabi SAW, doa antara azan iqamah jarang tertolak atau tidak tertolak. Anda lagi musafir, dari sini ke Bone, dari sini ke Sidrap, dari sini ke Makassar, kemana saja. Lagi safar, berdoa. Lagi naik pesawat, kapal laut, lewat darat, 5 menit, 2 menit, berdoa. Sampaikan hajat. Mustajab doa. Hujan lagi turun, jangan mengeluh. Hujan nih, enggak. Langsung hadap kiblat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji Allah lalu baca salawat, kemudian langsung, ya Allah berikan saya ini. Sampaikan hajat kita. Dan serius ya, ingat doa diijabah sama Allah dengan serius. Yakin Allah terima, yakin Allah dengar. Kata Nabi SAW, ya, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoa kepada Tuhan kalian dalam kondisi yakin akan diijabah. Jangan sangka buruk sama Allah. Diterima enggak ya? Enggak ada gitu dalam Islam. Yakin Allah akan terima. Selama Anda minta yang baik. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Maksimalkan. Bangun tengah malam. Sepertiga malam berdoa. Ada orang tua kita temuin. Doakan saya. Terutama orang tua kita kalau masih hidup. Ada orang soleh, doakan saya. Sampai kita juga berdoa, maksimalkan.
Ya. Lagi jihad juga sama dalam hadis. Kalau lagi terjadi perang berkecamuk itu juga tidak ditolak doa. Dan sekian waktu-waktu mustajab. Kemudian yang kedua adalah memilih doa-doa pilihan. Tentu boleh sampaikan hajat kita apa saja, tapi jangan lupa tadi doa yang sudah kita sampaikan, 2 jenis doa. Atau kalau Anda mau pilih doa yang kedua saja. Doa yang kedua itu sudah pasti digabungkan semua. Ada 4 hal yang kita minta. Minta agar diberikan semua kebaikan yang masih jauh ataupun dekat. Kita tahu atau tidak tahu, dari semua keburukan kita berlindung, yang masih jauh ataupun yang sudah dekat, yang kita tahu atau tidak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, minta apa yang Nabi Muhammad SAW minta dari kebaikan dan berlindung dari semua keburukan, Nabi berlindung padanya. Yang ketiga, minta semua perkataan dan perbuatan kita membawa ke surga dan berlindung dari semua perkataan perbuatan yang membawa ke dalam api neraka. Yang keempat, minta supaya takdir kita semuanya baik. Itu doa pilihan. Yang ketiga, cara cerdas beribadah. Maksimalkan sholatmu. Maksimalkan sholatmu. Kalau saya bisa tambah kata-katanya berjamaah. Sholat berjamaah. Pergi masjid teman-teman sekalian. Jangan sholat di rumah. Laki-laki terutama, kecuali Anda punya uzur benar-benar, baru di rumah. Hujan deras, sakit. Kalau enggak, jalan ke masjid. Terlalu banyak keutamaan yang luput. Terlalu banyak. Saya ingin membaca beberapa hadis berhubungan dengan masalah sholat ini, tapi hadis-hadis pilihannya. Ya. Saya coba datangkan hadis-hadis pilihannya, mudah-mudahan ini insya Allah bisa membantu kita menambah informasi. Selain daripada Anda sudah tahu, kalau sholat berjamaah di masjid itu, Anda akan mendapatkan pahala 25 kali lipat, akan diangkat 27 derajat, itu sudah umum. Ya. Itu sudah umum. Tetapi ada beberapa hadis Nabi SAW, saya berharap mudah-mudahan ini menambah informasi baru buat Anda. Ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menambah informasi baru. Anda coba renungi di sini hadis yang pertama yang saya ingin sampaikan. Hadis diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Karena hadis ini hadis yang sahih. Disebutkan oleh Mundri dalam kitab sahih, dalam kitab Targhib Tarhib, dan disahihkan oleh Syekh Albani bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza tatahhara ar-rajul thumma ata al-masjida yar'a as-shalah." Kalau orang itu bersuci di rumahnya, wudu, dan ini anjuran bersuci di rumah bukan di masjid. Masjid darurat aja. Kalau teman-teman betul-betul batal wudu, baru wudu di masjid. Anjurannya wudu dari rumah. Itu paketnya. Wudu dari rumah, kemudian ke masjid. Dan dia datang ke masjid memang untuk menjaga sholat. Supaya tidak luput dari dia sholat 5 waktu. Katabalahu katibahu au katibuhu bikulli khutwatin yakhtuha ilal masjid 10 hasanat. Maka akan dicatatkan oleh malaikat pendampingnya atau kedua malaikat pendampingnya. Bisa kedua-duanya catat atau salah satunya catat di sini dalam hadis. Setiap langkahnya 10 pahala dicatatkan. Wal qaidu yar'as shalah kal qanit. Dan orang yang sengaja duduk sholat tidak keluar, tidak pulang ke rumahnya karena mau tunggu sholat setelahnya, maka seperti orang yang sholat sambil berdiri. Maksudnya pahala sholat. Misalnya kayak tadi maghrib isya. Teman-teman nggak pulang ke rumah, duduk. Dan kita sekaligus mau sholat isya. Ini dicatat seperti orang terus dalam kondisi sholat. Ya. Wa yuktab minal musallin, dan akan dicatat dia termasuk orang yang mengerjakan sholat. Min hina yakhruju min baiti hatta yarji ilai. Bahkan dicatatkan dia seperti orang sholat dari pertama keluar dari rumahnya sampai dia kembali lagi. Berarti kalau orang cuma datang ke masjid teman-teman sekalian, misalnya dia tadi datang maghrib, sholat, lalu dia pulang ke rumahnya. Dia dapat 1 pahala sholat itu. Tapi kalau ada orang keluar dari masjid, dari rumahnya dia wudhu, lalu dia ke masjid, lalu dia duduk sengaja sampai isya, maka dari pertama dia keluar dari rumahnya, dicatat dia seperti sholat maghrib itu sampai tiba isya. Jadi sholat maghrib terulang-ulang, pahalanya berlipat-lipat. Kemudian isya, waktu dia pulang pun dicatat begitu. Dan setiap langkah, pergi dan pulang dicatat 10 pahala. Dikuatkan dengan hadis yang lain dengan sanad hasan, riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man raha ila masjidil jamaah." Siapa yang ke masjid dengan tujuan salat berjamaah, fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun tamhu lahu tuktab lahu hasana. Taktubu lahu hasana.
Maka setiap langkah dihapuskan satu dosa dan dicatatkan satu pahala. Zahiban wa raji'an. Dengan dia pergi dan dia pulang. Ada hadis yang lain teman-teman sekalian. Hadis ini harusnya menyentuh hati kita teman-teman sekalian ya. Kalau anda insya Allah punya seperti biji sawi dari keimanan dalam hati saja bisa tersentuh. Karena ini menunjukkan bagaimana Allah peduli sekali dengan orang-orang yang suka ke masjid. Hadis ini hadis sahih, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda la yatawadda ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbiguhu. Tidaklah seseorang dari kalian berwuduk lalu dia membaguskan wuduknya dan menyempurnakannya. Wuduk dengan tenang, semua anggota tubuhnya tersentuh dengan air wuduk dengan benar, tidak tergesa-gesa. Thumma ya'til masjidah la yuridu illa salata fihi. Lalu dia ke masjid tidak mau kecuali solat. Enggak ada janjian sama orang, betul-betul hanya untuk solat. Illa tabashbashallahu ilaihi kama yatabashbasha ahlul ghaibi bi tal'atihi. Kecuali Allah ya, akan berbahagia disebabkan perbuatannya itu seperti bahagianya seseorang yang lama berpisah dengan keluarganya kemudian bertemu. Jadi Allah itu bahagia pada saat melihat seseorang di antara kita datang ke masjid, ke rumahnya, ya, dan seperti bahagianya orang yang lama kehilangan keluarganya. Begitu juga dengan hadis yang lain. Hadis ini hasan sahih disebutkan oleh Mundri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda innalil masajidi autada. Sesungguhnya masjid-masjid itu punya pasak-pasak, ya. Al malaikatu julasauhum. Para malaikat adalah teman-teman duduk mereka. Jadi walaupun Anda sendiri di masjid, ya, itu berarti bukan Anda sendiri. Sedang ada malaikat bersama Anda walaupun Anda tidak lihat. In ghabu yaftakidunahum. Kalau orang yang biasa sholat ke masjid itu satu hari enggak sempat hadir di masjid, maka para malaikat merasa kehilangan. Wa in maridu aduhum. Kalau mereka sakit maka para malaikat menjenguknya. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Dan kalau yang tadi suka ke masjid itu punya hajat kebutuhan, maka para malaikat akan menolong untuk menyelesaikan hajat-hajat itu. Thumma qal, kemudian kata Nabi SAW, jalisul masjidi ala thalathi khisal. Sesungguhnya orang yang setia duduk di masjid dalam 3 perkara. Akhin mustafad, dia akan mendapatkan saudara yang memberikan manfaat. Karena di masjid itu umumnya orang baik. Kecuali 1-2 orang yang niatnya tidak benar masuk masjid itu mungkin ada. Tapi orang-orang jahat tidak suka masjid. Jadi kalau kita sering ke masjid, ketemu sama jemaah masjid, berarti kita ketemu sama teman-teman yang baik. Makanya biasa ada orang punya masalah, dia bicara sama temannya di masjid, bicara sama imam, bicara sama muadzin. Mungkin saling membantu satu sama yang lain jemaahnya. Itu karena Nabi SAW, faidah pertama. Yang kedua, au kalimatin hikmah. Atau dia akan mendapatkan kata-kata bijak. Karena di masjid orang tidak akan berkata-kata buruk. Orang selalu kata-kata baik. Majelis ilmu, zikir, doa. Kan? Atau yang ketiga, au rahmatin muntadharah, atau rahmat yang sudah ditunggu oleh dia. Allah akan berikan kepada dia rahmat, dan rahmat maksudnya adalah rezeki, karunia. Kemudian yang terakhir hadis berhubungan dengan masalah masjid ini, tentu banyak sekali hadisnya, tapi kata Nabi SAW dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis hasan diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, kata Nabi SAW, al masjidu baitu kulli taqi. Masjid adalah rumahnya semua orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Bagaimana Ustaz kalau saya sholat sendiri, telat, ketiduran, atau misalnya saya luput dari saya. Luput, saya misalnya lagi duduk ngobrol, lupa, sudah lewat sholat. Ke masjid, orang pas mau ke masjid sudah orang selesai sholat. Apakah tetap saya ke masjid? Jawabannya iya. Walaupun Anda sendiri tidak ada orang yang sholat berjamaah, tidak ada masalah. Ada hadis mulia kata Nabi SAW, kalau ada orang tiba waktu sholat,
kemudian dia azan, ya, maka akan sholat, ya, bersamanya dari makhluk Allah yang tidak terlihat ujungnya. Itu hadis sahih. Artinya kita bahkan tidak pernah sendirian, ditemani oleh para ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nih, ya. Dan bab sholat sangat luas berhubungan dengan masalah ini. Cara cerdas yang ketiga. Cara cerdas yang keempat adalah, ini berhubungan dengan hal yang interaksi dengan orang lain, memenuhi hajat saudara muslim. Ada hadis pilihan saya ingin sampaikan. Hadis ini hadis sahih. Kata Nabi Muhammad SAW begini, aku memenuhi hajat, ini cara cerdas yang keempat ya. Setelah niat, setelah doa, setelah menjaga sholat berjamaah, yang keempat adalah memenuhi hajat saudara muslim. Tentu banyak ibadah lain, tapi ini yang harus kita maksimalkan. Kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat saudaraku muslim satu saja. Misal, dia minta ditemani silaturahim keluarganya, dia minta ditemani beli sebuah produk, ya. Dia lagi sedih, dia ingin menyampaikan permasalahannya. Ada satu masalahnya dia, seorang muslim. Aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf sebulan di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Tahu iktikaf teman-teman ya? Mengikat diri di masjid. Maknanya apa? Kalau orang iktikaf di masjid, itu kan ada rangkaian paket ibadahnya ya. Dia sholat lima waktu di masjid, wajib. Sholat sunnah dia kerjakan, ya. Dia baca Quran, dia ikat diri di masjid. Maka iktikaf di Masjid Nabawi, sholat sana 1000 kali lipat dibandingkan masjid lain. Kalau sholat berjamaah, dilipatkan 25 kali lipat, diangkat 27 derajat, gitu kan? Kalau orang memenuhi satu hajat muslim, itu lebih besar pahalanya dibandingkan i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Coba bayangkan. Kenapa teman-teman pada saat seorang muslim lagi butuh, hanya dibelikan, tolong belikan ini, tolong bawakan ini, tolong saya pesan ini. Lalu kita mengatakan tidak, saya nggak bisa. Pada sesuatu yang ringan bisa kita lakukan. Ini satu hal yang sangat harus dipikirkan, cerdas, berpikir cerdas bagaimana memenuhi itu. Sama juga teman-teman sekalian, memasukkan rasa gembira dalam hati seorang muslim. Ini hadisnya mulia sekali. Kalau ada orang lagi sedih, lalu kita hibur ya. Perhatikan hadisnya ini. Hadis ini kadang-kadang kalau saya renungi kembali, selalu berpikir, siapa lagi nih orang muslim yang perlu kita hibur gitu. Karena luar biasa gitu. Hadis ini hadis yang sahih disebutkan oleh Sahihul Jami' dalam Sahihul Jami' nomor 5897. Kata Nabi SAW, min afdalil amali, termasuk amal yang paling afdal. Riwayat lain, amal yang paling Allah cintai, maksudnya paling besar pahalanya. Idkhalus sururi alal mu'min, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin. Seperti apa? Taqdi anhu dainah, engkau lunasi utangnya. Au taqdi lahu hajatan tunaffisu lahu qurbah, atau engkau penuhi hajat dia, kebutuhan dia, agar dia keluar dari permasalahannya. Ada beberapa hal teman-teman sekalian yang berhubungan dengan poin ini yang perlu kita jadikan sebagai contoh. Misal contoh, menyenangkan hati seseorang, kita memberikan bantuan kepada dia dari apa-apa yang dia sukai. Misal dia suka makanan kesukaannya. Seorang salaf berkata, aku memberikan makanan kesukaan 10 orang sahabatku, lebih aku sukai daripada aku sholat malam sebulan. Hajat seorang muslim. Begitu juga kita hibur dia dari kesedihannya. Pernah waktu Jabir radhiyallahu anhu, Jabir ini yang banyak meriwayatkan hadis, Anda biasa baca dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir. Jabir nama ayahnya Abdullah. Abdullah ini namanya dia Abdullah bin Haram. Kalau belum tahu, perlu Anda tahu orang ini ya. Abdullah bin Haram ini punya kedudukan luar biasa, sahabat Nabi. Di malam perang Uhud, dia berdoa khusus. Dia mengatakan, ya Allah, jadikan aku besok orang yang pertama mati syahid. Itu doanya. Dan Allah kabulkan. Begitu terjadi perang, kecamuk, dia yang terbunuh pertama. Setelah perang Uhud selesai semuanya, maka sempat pada saat itu Jabir sedih. Karena dia masih muda, dia merasa kehilangan ayahnya, karena ayahnya orang baik sekali. Abdullah ini terkenal sekali dengan kesolehannya.
Maka sempat pada saat itu dia bercerita, dia mengatakan begini, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li. Satu hari pernah Nabi SAW menemuiku dan dia berkata, ya Jabir, mali araka munkasiran. Hai Jabir, kenapa saya lihat kau sedih? Nabi lihat raut wajah sahabatnya berubah, ditanya, kenapa kau sedih? Qultu ya Rasulullah, istushhida abi kutila yawma Uhud. Wahai Rasulullah, ayahku mati terbunuh, mati syahid di perang Uhud. Wa taraka iyalan wa dainan. Dan dia meninggalkan banyak anak dan harta. Dan aku ini anak tertuanya, aku harus tanggung semua itu. Dia mati syahid, tapi sekarang aku harus tanggung itu. Selain sedih memang, ayahku meninggal. Qala, afala ubashiruka bima lakiyallahu bihi abak. Mau enggak saya sampaikan kepada kamu berita gembira? Jadi Nabi SAW ingin hibur Jabir. Apa yang terjadi tentang ayahmu? Qala qultu, bala ya Rasulullah. Aku berkata, iya ya Rasulullah. Saya mau tahu bagaimana ayah saya sekarang. Qala, ma kallamallahu ahadan qattun illa min warai hijab. Semua orang yang mati syahid, Allah ajak bicara dia, tapi ada hijab antara dia sama Allah. Jadi dia tidak tahu, dia tidak lihat. Kata Nabi SAW, wa ahya abaka fakallamahu kifahan. Dan Allah hidupkan ayahmu, lalu Allah bercakap-cakap dengan ayahmu secara langsung. Faqala, sambil Allah berkata kepada ayahmu, ya abdi, tamanna alayya u'tik. Wahai hambaku, mintalah sesuatu, biar aku akan berikan kepada kamu. Karena orang mati syahid bisa minta apa saja. Qala ya Rabbi, tuhyini fa'uqtala fika thaniyah. Wahai Tuhanku, aku berharap engkau hidupkan lagi, supaya aku terbunuh yang kedua kalinya. Jadi orang kalau mati syahid, teman-teman sekalian, ini rahasia yang harus disampaikan. Mungkin di mata kita, orang kalau mati itu serem. Apalagi di medan perang. Ditusuk, disobek perutnya, dipenggal lehernya, ditembak, robek dadanya, dibom, meledak badannya, tidak ditemukan sepotong badan. Bagi kita serem. Tapi ingat teman-teman sekalian, itu hanya pandangan kita yang masih hidup. Mati dalam Islam cuma satu, menghadapi sakaratil maut. Nggak ada lagi ceritanya orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, aduh kepala saya hancur, nggak ada. Orang yang meledak di pesawat, aduh badan saya sakit meledak. Orang yang tenggelam di lautan, dimakan ikan, aduh badan saya sakit dicabit ikan, tidak ada lagi. Cuma dua keadaannya, kata Nabi SAW, orang kalau meninggal. Kalau orang beriman, malaikat rahmah, kasih sayang akan bawa kain kafan dari surga. Malaikat maut di kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluar kepada rahmat Tuhanmu. Lalu ruhnya keluar dengan sangat mudah, seperti air yang keluar dari mulut kendi. Itu proses kematian orang mukmin. Jadi tidak ada lagi dia rasakan itu. Ya, itu cuma di mata kita saja. Jadi itu keadaan. Keadaan yang lain kata Nabi SAW, kalau orang kafir, ruhnya susah keluar. Kiri kanannya malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka. Malaikat di atas kepalanya, ubun-ubun kepala, malaikat maut mengatakan, hai jiwa busuk, keluar kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya tidak mau keluar. Berserakan di tubuhnya, lalu malaikat tarik dengan keras. Sampai ibaratnya seperti bulu domba yang basah, dililitkan di pohon berduri, lalu di pohon berduri, dililitkan lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Jadi seperti itu. Berarti teman-teman sekalian perlu difahami ya, hadis ini penting sekali. Supaya jangan lagi ada sifat pengecut di dalam diri kita. Kapan satu waktu dibutuhkan membela agama Allah, kita siap, tapi yang benar. Bukan seperti sebagian orang yang bom sana sini pakai nama jihad, ini tidak benar sama sekali. Ini sudah benar pemerintah kita perangi mereka. Tapi kalau betul-betul seperti kasus perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perangan Nabi SAW. Orang kafir menyerang wilayah Islam. Dulu di Indonesia ada Belanda menjajah, kita lawan. Ada Jepang datang, kita lawan. Jihad, gitu kan? Kalau itu ada, jangan pernah takut. Jangan pernah terpengaruh dengan masalah badan sobek segala macam, kita nggak rasa lagi itu. Terbukti Abdullah bin Haram ini, waktu Allah ketemu sama dia, Nabi SAW bilang di hadis sahih ini, minta sesuatu wahai hambaku. Apa dia bilang? Saking besarnya nikmat yang sudah dia lihat dari istana, dari dayang-dayang, dia bilang, ya Allah, kalau kau pun memberikan saya, kembalikan saya dunia supaya saya ditusuk lagi. Yang proses mati itu yang saya mau. Bukan berperangnya, bukan pulang lagi sama istri tidur, makan makanan favorit, tidak. Berharap balik dunia untuk ditusuk itu proses matinya. Dia bilang begitu. Tuhyini, engkau hidupkan aku,
fa uqtala fika thaniya. Lalu aku merasakan proses terbunuh yang kedua kali itu. Karena begitu mati ditusuk, maka pertama kali pada saat itu hijabnya terbuka. Dia bisa lihat semuanya apa yang Allah janjikan buat dia. Dan diampuni semua dosanya dari awal darahnya tetes. Itu luar biasa. Qala Rabbu Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, innahu qad sabaka minni annahum ilaihi la yurja'un. Sudah menjadi keputusanku bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Ya. Dan ini luar biasa. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang mati berharap lagi kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Untuk apa? Untuk dibunuh lagi. Lalu kemudian mati, dibunuh lagi, baru kemudian dihidupkan lagi, begitu terus. Kata Nabi SAW, aku berharap aku dibunuh, kemudian aku dihidupkan, dibunuh lagi, lalu hidup lagi, begitu terus. Ya, karena besarnya keutamaan didapatkan. Nah, jadi di sini kita bisa ambil pelajaran dari hadis Jabir, bagaimana Nabi SAW menghibur Jabir, menyampaikan jangan kau sedih, ayahmu yang kau lihat mati itu sebenarnya lagi gembira sekarang. Dan ini juga di malam-malam takziah dia bisa sampaikan kepada kerabat yang Anda datangin ya. Saya biasa kalau lagi takziah, saya ingatkan 3 hari pertama sudah Nabi SAW kita datang takziah. Saya katakan jangan bersedih. Karena yang mati ini selama meninggal dalam keadaan Islam berita gembira. Gak usah khawatir. Ini satu karunia yang luar biasa. Ya, Allah siapkan buat dia. Jadi tidak usah khawatir gitu. Kalau meninggal dalam keadaan Islam, mati itu sebuah pintu yang dengannya kita menuju kepada kehidupan abadi. Tidak bisa kita menuju ke surga kecuali mati. Jadi mati bukan hal yang harus ditakutkan, tapi dirindukan oleh orang-orang beriman. Karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi dan kita akan terima hasil amal kita. Selama ini kan kita sholat, puasa, sedekah, kita tidak pernah lihat hasilnya kan. Di saat itu kita akan terima hasil. Tapi syaratnya harus mati. Jadi mati bukan hal yang menakutkan bagi orang beriman. Dan dia awal segalanya bagi kita. Karena kita menuju kepada kehidupan abadi. Gitu kan? Kalau orang kafir, ini memang masalah bagi dia. Mati akhir segalanya. Gak bisa lagi dia perbaikin. Ini penting. Juga masuk dalam masalah ini teman-teman, memenuhi hajat seorang muslim, sering memberi hadiah. Ini sudah juga masih jarang terjadi. Sering berikan hadiah walaupun sederhana. Hadiah apa saja. Sama teman, sama tetangga, ya, sama kerabat. Sering beri hadiah. Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah. Ya. Maka itu akan saling menguatkan kasih sayang di antara kalian. Ini termasuk dalam masalah menghibur. Senyum dengan muslim setiap ketemu. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Kalau ketemu orang tua, ketemu ayah, ketemu ibu, ketemu kakak, ketemu tante, ketemu kerabat dah secara umum. Ketemu sama orang, senyum dengan muslim. Apa susahnya senyum? Kata Nabi SAW, jangan kau pelit dengan kebaikan, walaupun dengan senyum kepada wajah saudara muslim. Senyum akhi. Dalam ilmu medis, orang kalau mau ada senyum itu awet muda daripada orang yang suka cemberut. Ya. Dan ini sedekah. Kalau sesama jenis, salaman. Mungkin masa pandemi kita tidak salaman, tapi sekarang sudah mulai membaik, kita mulai bersalaman. Salaman ini penting. Perhatikan hadis-hadis cukup banyak. Di antaranya hadis ini hadis mulia. Ini hadis pilihan yang saya pilih ya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kata Nabi SAW, ini bukan hadis. Ini riwayat Mu'adz bin Jabal. Mauquf sampai ke sahabat. Beliau mengatakan, idal taqal muslimani fadahiqa kulla wahidin minhuma fi wajhi sahibihi. Kalau dua orang muslim ketemu, lalu salah satunya atau keduanya tersenyum di wajah saudaranya. Thumma akhadha biyadihi tahatat dunubuhuma kama yatahatu warakus syajara. Kemudian mereka salaman, senyum dulu lalu salaman, maka akan berguguran dosa keduanya. Tidak ada ruginya ini, ya. Ini juga termasuk poin penting. Lalu kemudian teman-teman fokus membantu orang-orang yang memang tidak minta-minta. Kalau ada orang minta kita bantu ya. Tapi coba teman-teman cari orang-orang yang susah tapi tidak minta. Janda-janda, orang-orang tua yang susah. Ada orang mulia, dia tidak mau minta sama orang. Bahkan kadang-kadang kalau kita berikan, seringkali dia nolak. Padahal sebenarnya dia butuh. Orang-orang seperti ini khususkan. Termasuk teman-teman sekalian, orang yang suka dihina oleh orang lain. Maaf, saya bahasakan orang gila.
Biasa orang lain kalau lihat orang gila, dianggap orang terhina, ya, diganggu, dilemparin. Lalu kemudian, ya, dia tidak dianggap. Ini keliru. Anda bisa dapat pahala dari dia. Dia juga manusia, butuh makan. Pernah terjadi, Rabi' ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia lagi makan makanan enak di depan matanya. Dia lagi mau makan makanan enak dibuat oleh istrinya sama dua muridnya. Ada yang ketuk pintu. Kebetulan yang bawa makanan anak, lalu dia kasih isyaratnya, suruh buka pintu. Buka pintu itu. Dibuka, depan pintu ada orang gila. Lalu kemudian minta makan, dia kasih isyarat dengan tangannya. Rabi rahimahullah bilang kepada anaknya, kasih isyarat, bawa makanan ini kasih orang gila itu. Dikasih. Begitu dikasih, orang gila lihat makanan enak, dia tidak tahu nilainya, dia ambil semua, dia makan. Setelah habis piringnya dilempar, lalu dia pergi. Anaknya Rabi ngambil piring tersebut, lalu masuk. Dia sedikit jengkel, ya, kepada orang gila ini. Kok dihabisin gitu ya? Ini punya orang tua saya, tapi memang begitu dibawa keluar, diambil semua sama orang gila itu. Lalu dia bilang, ayah, semoga Allah selalu menjaga Anda. Anaknya bilang, tadi kan itu orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kata siapa? Anaknya ini. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi Anda suruh saya ambil makanan apa saja di dapur, maka mungkin dia makan. Apa saja, kan orang gila dikasih makan, yang penting dia makan, dia kenyang. Dia tidak tahu nilainya. Kenapa harus makanan ini? Ibu saya buatkan Anda khusus. Apa kata Rabi? Ini penting, ini pesannya. Beliau mengatakan, wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu, Allah tahu nilainya makanan itu. Tidak penting bagi saya orang gila itu. Dia tidak tahu nilainya, Allah tahu. Dan ingat, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal pahala sampai kalian menginfakkan yang paling kalian cintai. Saya suka makanan ini, tapi kebetulan ada orang minta, saya kasih. Walaupun orang gila. Janda-janda yang susah teman-teman sekalian. Ini penting. Pernah Umar bin Khattab nangis gara-gara sikapnya Abu Bakar. Terjadi apa? Abu Bakar ini setiap siang habis sholat duhur pulang ke rumah seperti biasa. Sahabat-sahabat yang lain gitu, mereka pulang istirahat. Satu kali Umar punya hajat di zaman khilafahnya Abu Bakar. Nabi SAW sudah meninggal. Lalu kemudian Umar belum selesai zikir, Abu Bakar sudah keluar. Umar bilang, nanti sebentar saya akan ke rumahnya. Belum pernah Umar datang siang hari di rumah Abu Bakar. Maka dia pun pergi ke rumah Abu Bakar, lalu dia ucapkan salam. Dijawab salam oleh istri Abu Bakar dari dalam rumah. Kata Umar, di mana Abu Bakar? Kata istrinya, Abu Bakar enggak pernah pulang di waktu-waktu seperti ini ke rumah. Kata Umar, tapi setiap hari saya lihat dia pulang. Kata istrinya, tidak pernah dia pulang siang hari begini. Umar ini cerdas, dia enggak langsung tanya Abu Bakar. Dia tunggu besok. Pas Abu Bakar duhur keluar, maka Umar ikuti dari belakang. Lewat depan rumahnya, Abu Bakar lihat kiri kanan tidak ada orang lihat dia, dia jalan sampai ke ujung kota Madinah. Ada satu rumah tua di sana, dia masuk ke situ. Umar ikutin, Umar nunggu dari luar. Setelah selesai Abu Bakar, ada hajat di dalam, lalu Abu Bakar pulang, keluar. Setelah jauh, Umar masuk, ucapkan salam. Lalu pemilik rumah itu jawab, ternyata ada seorang ibu tua buta, janda tua buta, nggak punya anak, sendirian. Lalu Umar masuk, lalu setelah salam mengatakan, wahai ibu, siapa Anda ini? Dia bilang, saya seorang janda tua, mata saya buta. Lalu Umar bilang, tadi yang masuk itu siapa? Kata ibu itu, saya tidak tahu siapa dia. Tidak pernah dia sebutkan namanya. Abu Bakar bertahun-tahun datang situ, tidak pernah sebutkan namanya. Kata Umar, apa yang dia buat di rumah Anda, ibu? Kata ibu itu, setiap hari dia datang, bersihin rumah saya, cuciin baju saya, masain makanan saya, baru dia pergi. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Ya. Maka Umar menangis sambil mengatakan radhiyallahu anhu, dengan inilah wahai Abu Bakar engkau mengalahkan kami. Bagaimana mereka luar biasa dari sisi memenuhi hajat orang-orang. Dan Nabi SAW sudah ingatkan di dalam hadis, as-sa'i alal armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang sengaja memenuhi hajat janda-janda yang tidak mampu, ya, dan juga orang-orang miskin, maka sama dengan mujahid di jalan Allah. Ini perbuatan cerdas. Mungkin kita tidak punya banyak amal, tapi dengan memenuhi hajat saudara-saudara kita ini bagus. Ya.
Maksud dalam masalah ini teman-teman, dan saya tutup dengan ini insya Allah ya. Kita memahami jiwa orang. Dalam arti kata begini. Ya. Kalau ada orang niat berbuat baik, dan kita mampu membantunya, bantu saja. Saya kasih contoh, ada kisah Al-Mani'i Hasan bin Sa'id Al-Makhzumi, waktu dia mau bangun masjid. Ya. Dia mau bangun masjid, lagi ada juga orang yang nyumbang-nyumbang. Ada seorang wanita datang kepadanya dengan membawa pakaian untuk dijualnya. Dan niatnya, baju itu dia mau nafkahkan untuk masjid. Perempuan ini kebetulan tidak punya baju kecuali 2, yang dia pakai dengan 1 ini. Dia datang ke masjid, dia bilang sama yang mau bangun masjid ini, namanya ya Al-Mani'i. Dia bilang kepada yang mau bangun masjid ini, saya punya baju ini, cuma ini yang saya punya, tapi saya juga punya andil, ingin punya andil di masjid ini. Saya tidak punya apa-apa gitu. Cuma punya baju ini. Bisa enggak kau beli baju ini dengan harga setengah dinar saja? Beli, ambil baju ini, setelah kau beli uangnya masukkan ke masjid, bukan buat saya. Maka apa yang terjadi? Armani ini faham, perempuan ini niatnya baik. Apa yang terjadi? Dia pun membeli baju itu dengan 1000 dinar. Lalu disumbangkan ke masjid. Pernah ada satu sahabat datang kepada Nabi SAW dan dia bilang begini, ya Rasulullah, saya pengen sekali memiliki sebuah tanah ya di dekat rumah saya, tapi di situ tuh ada satu pohon kurma, pemiliknya nggak mau jual. Saya udah tawar nggak mau jual, tapi saya pengen sekali. Maka Nabi SAW panggil pemilik pohon itu. Nabi bilang, pohon ini juallah buat saudaramu. Dia bilang, tidak ya Rasulullah, saya tidak mau jual pohon ini. Tiba-tiba ada satu sahabat berdiri, langsung negosiasi sama sahabat yang punya pohon satu itu. Apa dia bilang? Mau nggak? Pohonmu satu itu, saya ganti dengan 600 pohon kurma. Ada kebun saya, isinya 600 pohon kurma. Ambil 600 pohon, ganti dengan ini. Orang itu langsung bilang, baik saya mau. Dia kasih satu pohon, diambil 600 pohon. Orang itu pergi, langsung dia bilang, orang yang menyumbang ini mengatakan, ya Rasulullah, ini satu pohon buat anda, terserah anda mau kasih orang itu, infak kepada orang lain. Tapi mereka menebus perbuatan baik dengan nilai lebih mahal. Bisa paham gak? Ini poin penting. Jarang orang lakukan itu. Sebagai penutup juga saya kasih contoh. Kalau anda di sini pedagang punya toko, di Saudi ada kejadian seseorang teman-teman sekalian, dia punya toko selimut. Toko selimut ini jual barang minimal harganya 100 real selimut. Sekitar 380 ribu rupiah lah. Satu selimut harganya itu harga paling minimal. Karena selimutnya bagus-bagus kualitasnya. Selebihnya lebih mahal. 250 real, 300 real, sampai ada yang 1000 real. Satu waktu di toko itu, toko yang cukup besar, ada satu orang miskin datang, musim dingin, seperti sekarang bulan-bulan ini musim dingin di sana. Dia mengatakan masuk, dia tanya pegawai di situ, dia bilang, saya punya 100 real uang, pengen butuh 5 selimut. Buat saya, istri saya sama 3 anak saya. Ada nggak selimut dengan harga 100 real? Spontan pegawai toko itu nggak apa? Nggak ada. Karena minimal 100 real, bagaimana bisa 100 real 5 selimut? Nggak mungkin. Maka pemilik toko lihat. Lalu dia kasih isyarat pegawainya untuk tinggalkan. Orang itu tidak tahu kalau ini pemilik tokonya. Dia bilang, maksudnya dia biar dia yang layani. Dia bilang, kenapa? Kalau kita Indonesia mungkin bapak ya, kenapa pak gitu ya? Dia bilang, saya musim dingin butuh selimut. Ada nggak di toko anda ini selimut 100 real bisa dapat 5? Karena saya butuh buat saya, istri saya dan sama 3 anak saya. Kata pemilik toko, ada. Ambil saja yang anda mau. Semua selimut sini bisa dibeli. 100 real. Gak masalah. Maka orang itu pilih. Karena dia pikir dia beli kan. Dia pilih entah sudah harganya yang berapa, yang mahal pun dia pilih semua. Dia bawa ke kasir, diterima uangnya, lalu kemudian orang itu pergi. Setelah pergi, pemilik toko kumpulin pegawainya. Apa dia bilang? Saya tahu kalian punya pertanyaan. Kata mereka, iya. Bagaimana bisa anda jual selimut 100 real 5 buah? Sementara anda bilang sama kami yang paling murah 100 real. Kata pemilik tokonya apa? Tadi itu, saudara kita muslim yang punya niat baik. Dia mau menyelimuti dirinya dan keluarganya dari dingin. Dia butuh itu hajat muslim kan? Kan bahasan kita tentang poin memenuhi hajat seorang muslim ya. Dia butuh hajat itu. Dan dia tidak punya kemampuan kecuali itu. Dia bilang uang dia cuma 100 real. Maka kita saatnya membantu dia.
Tidak boleh kita pisahkan antara ekonomi sama sosial. Ada saatnya kita untung, ada saatnya kita berbagi. Lalu pegawainya satu tanya, lalu kenapa Anda tidak kasih gratis saja? Dengar jawabannya, apa dia bilang? Kita bedakan antara orang yang datang minta sama orang yang datang beli. Kalau dia minta kasih, kalau dia beli dia mulia, terima tidak masalah. Tapi kasih dia nilai yang lebih besar. Bisa ditangkap ya? Jadi kalau ada orang beli barang, mungkin kita kasih bonus yang lain. Mungkin Anda siapkan di toko Anda banyak jilbab misalnya. Orang beli apa? Kasih hadiah jilbab, kasih hadiah buku. Enggak ada nilainya sebenarnya, enggak ada hubungannya sama belanja dia. Tapi ada nilai plus yang kita berikan. Nah ini semua termasuk poin yang kadang-kadang luput dari banyak orang. Allah